Oh, kenapa harus ada naga? Ini dulu untuk kuburan, kayak kayak untuk raja. Oh, jadi itu artinya kuburan raja Iya. gitu ya. Oh, oke. Like, comment, dan subscribe. Hai, welcome to Museum Pustaka Nias di Gunung Sitoli. Kalian bisa lihat beragam jenis peti mayat yang ada di Museum Pusaka Nias. Jadi budaya Nias itu sangat menghormati leluhurnya ya. Mirip dan hampir sama dengan kebanyakan budaya yang ada di Indonesia. Namun di Museum Pusaka Nias ini kurang lebihnya banyak sekali benda-benda sejarah yang memprioritaskan bagaimana mereka menghormati para leluhurnya. Bisa terlihat dari pahatan-pahatan yang mungkin kalian lihat seperti agak kaku ya gambar atau bentuk orangnya, karena memang yang dipahat itu orang yang sudah meninggal atau sudah menjadi mayat. Benda-benda sejarah lainnya yang disimpan di Museum Pusaka Nias ini cukup banyak ya. Selain pahatan berbentuk manusia, ada juga penyimpanan benda-benda sejarah yang dulunya dipergunakan untuk keperluan di dapur. Jadi mungkin untuk kegiatan mengolah makanannya seperti ini. Kalian bisa lihat ya.
Kita masuk ke ruangan yang lebih ke tengah lagi, dan di sini masih ditemukan benda-benda peninggalan sejarah yang digunakan untuk peralatan atau perlengkapan masak-memasak ya. Di sini bisa kalian lihat karena aku videoin juga panduannya, ini benda-bendanya apa aja. Jadi kalau kecepetan kalian bisa pause dan kalian bisa baca apa aja benda-benda sejarah yang dipajang di Museum Pusaka Nias ini. Selain peralatan untuk membantu kehidupan sehari-hari seperti memasak, ini ada juga benda-benda peninggalan sejarah yang digunakan untuk bermain alat musik. Jadi kurang lebihnya seperti seruling. Ini kalian bisa lihat juga benda-benda alat-alat musik yang lain. Nanti bisa dibaca di panduannya, di pause aja ya. Lalu replika atau miniatur dari rumah adat Nias itu juga ada di sini ya. Jadi sebenarnya bentuk dari rumah adat itu yang dilihat di video aku sebelumnya ya di Bau Mataluo itu ternyata tidak cuma satu macam itu. Jadi di Museum Peninggalan Sejarah ini ada berbagai macam rumah adat dengan berbagai bentuk yang kelihatannya itu sama tapi sebenarnya berbeda. Dan sekarang kita sudah tiba di ruangan yang di belakang dari museum ini, tapi ini bukan ruangan yang terakhir. Namun di sini yang membuat aku ingin bertanya-tanya karena ada pengaruh dari orang-orang Eropa di Pulau Nias. Jadi ada tulisan seperti Denmark, Danish seperti itu. Jadi aku pengen tahu banget peran dari bangsa Eropa itu di Pulau Nias ini. Yuk kita tanya-tanya ke petugas yang akan memberitahu atau menginformasikan
tentang apa pengaruh dari orang-orang Eropa di Nias ini. Yuk kita cari tahu. Dikit nggak sih? Saya tolong, Denmark itu apa? Jadi ini tentang tenaga kesehatan, Mhm. yaitu namanya Agner Muller, yaitu pegawai dari negara Belanda. Mhm. Belanda ini sudah menjajah Nias juga, Mhm. dan di tahun 1923 di Nias itu ada penyakit namanya bahi, itu kusta kayak membusuk gitu kakak. Jadi mereka panggillah Agner Muller ini ke Pulau Nias. Mhm. Jadi Agner Muller ini datang 1923 sampai 1927. Mhm. Jadi selama di Nias, Agner Muller ini suka dengan adat, rumah tradisional ataupun wanita yang ada di Pulau Nias. Salah satunya di Nias Selatan, dia sudah menikah, namanya Zuri Sarumaha. Dia itu menikahi anak bangsawan dari Nias Selatan. Mhm. Jadi semua foto-foto ini Mhm. dia beli dari fotografer dari Cina, Hong Tengling. Jadi saking dia suka dengan pakaian rumah adat, semua foto ini dia beli kepada fotografer tersebut, dia membawa ke Denmark. Jadi pada tahun 2023 kemarin 18 Juli di Museum Pusaka Nias bekerjasama dengan kedutaan Denmark memamerkan di Museum Pusaka Nias. Jadi penyakit itu berhasil disembuhkan Berhasil sama disembuhkan. dia dokter. Dokter tenaga kesehatan. Oke. Ya, jadi semua ini dan istrinya dibawa di Denmark. Ke Denmark. Dibawa ke Denmark. Oke. Oke, terima kasih. Sama-sama. Dengan Mas siapa? Tema hulu. Terima kasih ya Mas Tema. Jadi fotografer Cina juga udah datang dulu ya? Jadi sebelumnya mereka sudah datang untuk berdagang. Oh, jadi tenaga untuk foto Ya. gitu ya? Orang Cina ya? Aku sayangnya nggak punya duitnya. Yang 1.000 ini. Iya. Tapi pernah pegang. Iya pernah lah kita semua pegang. Dulu masih. Oh yang ada lomba batu kan. Iya. Lompat batu. Kalau nama rumah adat ini apa namanya? Memang. Nama rumah adat. Kalau nyebutnya apa? Omohada. Oh, Omohada. Omohada Sara yang ada di lompat batu itu kata. Omoni Fulasara itu. Iya, yaitu di depan rumah adat itu ada kepala niponi dari kapal Cina. Oh, Jadi ketika datang Cina di sini untuk berdagang, heeh. dianjurkan ke Di itu sebenarnya bukan asli dari Nias ya, tapi karena di Nias tidak ada naga juga kan. Jadi itu mereka buat pun itu tidak sesuai dengan naga. iya. Ada 3 campuran binatang. Oh. Ada rusa, tanduk royal rusa, ada gigi babi hutan juga. Heeh. Yang seperti misalnya kita lihat, Oke. Rusa, tanduk babi hutan. jadi kalau di depan rumah itu ada ini seperti ini. Inilah disebut dengan Nivola Sara. Oke. Ada tanduk rusa, ada gigi taring babi hutan. Tanduk rusa, gigi babi, taring babi hutan, Badannya naga. badannya naga. Batu megalitikum pada zaman batu kakak. Ini yang dari desa Gomo itu Dari bukan? Romo, dari Sidua Eri juga, dan Nias Selatan. Jadi dulu tuh kalau mereka membuat pesta penaikan strata derajat, mereka ini dibuatkan batu seperti ini, batu yang terbuat dari batu megalitik, dibuat lalu dikasih di depan halaman rumah adat mereka. Artinya apa? Jadi ketika kakak sudah tahu, kakak sudah datang di situ, di depan rumah adat mereka ini ada batu megalitikum. Mereka ini adalah salah satu orang yang dihormati di desa itu, yang memiliki derajat tinggi di suatu desa itu, yang dihormati di desa itu. Oh, jadi itu kayak apa ya namanya ya? Tanda jasa, atau bisa kita sebagai petanda kepada mereka, patokan mereka bahwasanya itu adalah orang yang dihormati di rumah itu. Oke, berarti memang di bawah Mataluo. Bukan hanya di bawah Mataluo, juga ada di Gomo, Teluk Dalam. Oh, di, jadi Nias Barat juga ada kakak. oh, ini bisa didudukin? Bisa, silakan. Oke. Di situ ada nama-nama batunya, ada patung Oh, Laia. jadi ini yang di sini ada ininya ya? Iya, Penjelasannya. ada patung Laia, ada
Lalu Kayak itu air. Saya mau tanya, kenapa di Nias itu lambangnya itu warnanya kuning, merah, dan hitam? jadi kalau itu ada masing-masing artinya. Yang pertama merah. Merah itu melambangkan darah. Itu salah satu keberanian. Oke. Yang kedua itu hitam. Itu Oke. tanah. Itu melambangkan kesuburan. Oke. Jadi kalau untuk kuning itu adalah lambang kejayaan ataupun emas. Mereka di suatu daerah itu memiliki kekayaan. Oke. Jadi kalau untuk pesta itu mereka memakai baju adat yang paling merah. Itu kalau untuk Gunung Sitoli rata-rata. Kalau untuk Nias Selatan mereka dominan baju pakai kuning. Kuning. Itu dia. Itu yang membedakan. Ya, jadi yang hitamnya nggak ada? Itu ada campurannya di hitam yang paling kecil, tidak begitu. Oh, kelihatan. Betul, kelihatan. Oke. Oke. Udah ini yang terakhir ya, kayaknya ini di sini. ruangan yang terakhir. Iya, Karang Pantai. Kadang nggak ada penjelasannya. Di sana ada penjelasan. Iya, kayaknya pantai deh. Ini ada. Iya. Ada pasir laut. Kegiatan sehari-hari atau aktivitas dari suku Nias sepertinya menurut pengamatan aku kebanyakan adalah melakukan pahat memahat ya. Jadi Oke. tidak hanya pahatan batu tetapi pahatan kayu, dan kita bisa lihat banyak sekali batu-batu yang dipahat dan memiliki arti, terus tempat duduk yang ternyata bisa diduduki tapi tidak sekedar kayu polos gitu tetapi dipahat, bisa berbentuk macam-macam, unik-unik sekali. Senang sekali bisa melihat budaya dari suku Nias dari zaman dahulu kala, dari aktivitas para leluhurnya, bagaimana mereka memahat, bagaimana mereka untuk mengambil ikan, bagaimana mereka juga punya tenunan, bagaimana mereka juga punya hasil dari produk pahatan batu dan kayu yang unik-unik. Pokoknya aku seneng banget. Kalian juga bisa melihat langsung isi benda-benda peninggalan sejarah budaya Nias di Museum Pusaka Nias di Gunung Sitoli. Tepatnya ada di Museum Pusaka Nias Lodge. Jadi tidak hanya museum di sini, ada juga penginapannya. Dan kalau kalian juga pengen menikmati menginap di rumah adat, juga tersedia di Museum Pusaka Nias ini. Akhirnya ini dia perjalanan exploring Pulau Nias terakhir aku sebelum pulang ke Kota Medan. Aku mau pelesiran dulu di kota Gunung Sitoli. Aku kebetulan explore di bulan Desember, jadi ada pohon Natal yang indah banget seperti ini di tengah jalan. See you when I see you Pulau Nias. Tawa gele. Malam hari aku menaiki kapal Wiranauli seperti ini. Nah, ini sudah pagi, sudah sampai di Sibolganya. Dan ada apa aja di Sibolga? Nantikan video aku selanjutnya. Bye Pulau Nias. Kita explore Sibolga. Hai.